The Gunners puncak ke klasemen Liga Champions. Mikel Arteta ungkap kondisi Gabriel Jesus. Brentford ubah harga jual pemain incaran The Gunners. The Gunners puncak ke klasemen Liga Champions. Arsenal berhasil mengalahkan Sevilla 2-1. Sebagaimana diketahui, matchday ketiga tersebut berlangsung di Ramon Sanchez Pizjuan kandang Sevilla pada Rabu 25 Oktober dini hari untuk kemenangan The Gunners. Berawal dari Gabriel Martinelli yang membawa Arsenal memimpin 1-0 di babak pertama, Arsenal kemudian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di babak kedua lewat Gabriel Jesus. Sevilla kemudian memperkecil kekalahan menjadi 1-2 lewat Nemanja Gudelj. Hasil ini membuat Arsenal berada di puncak grup B dengan 6 poin. Kemudian Lens di urutan kedua dengan 5 poin. Sementara Sevilla ada di posisi ketiga dengan 2 poin. Dan PSV Eindhoven di dasar klasemen dengan poin yang sama namun kalah selisih gol. Jorginho prediksi masa depan Kai Havertz. Gelandang asal Italia Jorginho mendukung Kai Havertz untuk tampil baik di Arsenal setelah mantan pemain Chelsea itu memulai karirnya di London Utara dengan lambat. Sebagaimana diketahui, Kai Havertz telah berjuang sejak kepindahannya dari Chelsea senilai 65 juta per sling pada bursa transfer musim panas, dengan hanya mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 13 penampilan. Namun, Jorginho mengenal Havertz dengan baik dari masa-masa kebersamaan mereka di Stamford Bridge dan yakin bahwa pemain asal Jerman tersebut akan mulai tampil gemilang. Saya pikir Kai memiliki potensi. Saya telah mencoba untuk tetap dekat dengannya karena sejujurnya dia adalah pria yang hebat, ujarnya. Untuk diketahui, Havertz duduk di bangku cadangan untuk 2 pertandingan terakhir Arsenal di Premier League. Tetapi Mikel Arteta menghargai pengalamannya di Liga Champions. Telah mencetak gol kemenangan untuk Chelsea di final 2021. Manajer asal Spanyol itu mengatakan, itu tentu saja adalah salah satu alasan, ditambah kualitasnya dan sejumlah hal yang telah ia lakukan dalam karirnya di usianya. Dan kemudian kami ingin meningkatkan starting 11 juga karena dia memiliki kualitas yang luar biasa dan itu akan membantu kami menjadi lebih baik, kata sang pelatih. Bahas kiper utama Arsenal, kejujuran Arteta diuji. Penulis sepak bola senior ESPN yakni Mark Ogden merasa Mikel Arteta harus jujur tentang pilihan utama Arsenal di posisi penjaga gawang. Diketahui Ogden mengeluarkan pendapatnya mengenai situasi penjaga gawang Arsenal dalam wawancaranya dengan Football Daily. Ogden kemudian menyoroti ketidakjelasan dalam keputusan Mikel Arteta dan tekanan bahwa inilah saatnya bagi manajer Arsenal itu untuk bersikap jujur dan transparan tentang siapa penjaga gawang utama. Saya pikir Arteta telah menciptakan masalah karena dia terlalu pintar dengan mengatakan dia akan merotasi kipernya, mengatakan dia bahkan mungkin akan mengganti mereka dalam pertandingan, kata Ogden. Salah satu poin penting yang disampaikan Ogden adalah gagasan bahwa penjaga gawang seharusnya tidak berbeda dengan pemain outfield lainnya dalam hal kepastian dalam komposisi tim. Lebih lanjut, ia mempertanyakan jika keputusan memilih kiper berdasarkan kemampuan. Menurutnya Raya telah membuat banyak kesalahan. Bahkan ia merasa Raya sejatinya adalah kiper nomor 1 berdasarkan caranya mengambil keputusan. Namun Raya mencoba untuk melakukannya dengan bersembunyi di balik kata-kata itu. Mikel Arteta ungkap kondisi Gabriel Jesus. Kemenangan Arsenal tidak hanya memberikan kabar baik, pasalnya kemenangan klub asal London tersebut juga harus diwarnai dengan cederanya salah satu pemain kunci, Gabriel Jesus. Sang pemain di-backup cedera dan harus ditarik keluar pada menit ke-81, posisinya kemudian digantikan oleh Eddie Nketiah. Seusai pertandingan, Mikel Arteta langsung memberikan komentar soal cedera sang pemain. Pelatih asal Spanyol itu mengonfirmasi bahwa pemain itu di-backup cedera hamstring dan akan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Jelas ini bukanlah kabar yang baik sebab biasanya Jesus tidak pernah melakukan hal semacam itu. Kini Arsenal terus memantau kondisi sang pemain dalam beberapa hari ke depan. Upaya Thomas Partey mencari pintu keluar. Kesabaran Thomas Partey mulai habis. Sejatinya musim 2023-2024 ini adalah momen yang ditunggu-tunggu para penggemar Arsenal. Banyak yang membayangkan Partey bisa berdua dengan Declan Rice. Kenyataannya, Partey lebih sering melihat Rice bermain dari bangku cadangan daripada bermain bersamanya di lapangan. Dia baru tampil dalam 5 laga di seluruh kompetisi. Menit bermainnya yang berkurang drastis bikin Partey resah. Pemain berusia 30 tahun itu membuka kans untuk keluar dari Arsenal di pertengahan musim nanti. Partey awalnya menanti dengan sabar kesempatannya tampil di tim utama. Dia baru bermain lagi pada pekan ke-8 Liga Inggris melawan Manchester City pada awal Oktober 2023 lalu dan bermain selama 15 menit. Sayangnya di pekan ke-9 ketika kondisinya sudah fit, Partey tetap tidak kunjung dapat kesempatan. Pemain yang dimainkan di laga melawan Chelsea justru Jorginho. Momen tersebut yang membuat Partey merasa tidak ada gunanya menunggu. Gelandang timnas karena itu bahkan enggan menunggu hingga musim ini berakhir. Di sisi lain, masalahnya hingga kini Partey belum punya peminat. Memaksakan kehendaknya untuk keluar bakal percuma jika tidak ada klub yang menampung. Di sisi lain, di saat Partey sedang gundah dengan menit bermain, Arsenal justru berencana menambah persaingan di lini tengah. Ada sejumlah gelandang yang kini dirumorkan bergabung ke Emirates Stadium. Brentford ubah harga jual pemain incaran The Gunners. Kemunduran performa Ivan Toney yang sedang menjalani hukuman larangan bertanding akibat melanggar pertaruhan nyatanya tidak menghalangi klub-klub besar termasuk Arsenal untuk tetap memperhatikan sang pemain. Diketahui Toney dikabarkan sangat ingin pindah dari Brentford dengan sang striker beralih ke agensi CEA Steelers di musim panas sebagai sinyal bahwa dia sedang merencanakan kepindahan dan kemungkinan besar ke raksasa Premier League. The Bees akan menyukai perang penawaran untuk pemain andalan mereka itu dan mereka mungkin akan mendapatkannya. Namun pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan dalam podcast Debrief bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan harga 65 juta pound sterling. Brentford jelas menginginkan lebih dari itu jika memungkinkan, namun dengan kontrak Toney yang akan berakhir di tahun 2025 dan akan mendekati ulang tahunnya yang ke-28 di bulan Maret, mereka mungkin tidak akan mendapatkan bayaran yang mereka harapkan itu. Masih belum jelas di mana yang akan memenangkan perburuan Toney, dengan Arsenal diperkirakan enggan mengeluarkan dana besar setelah pengeluaran besar mereka di musim panas. Untuk itu Brentford mungkin bersedia menjualnya dengan harga yang relatif masuk akal. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Ganda Space. See you Gunners!